Pertua. Ya. Oke. Oh, Bekasi sebelah mana? Bekasi dekat gereja itu. Oh, Galaksi. Iya, Oke. nggak jauh dari gereja. Ya. iya. Kita lihat foto-fotonya dari sini ya. Ada gereja GPKP katanya juga Pondok Labu katanya ya. Pondok Gede, Bang. Iya. Pondok Gede ya. Pondok Gede, Bang, ya. Ya. Udah tenggelam semua kursi-kursinya. Agak sedikit repot juga. Iya. Kalau di Manila sering juga banjir, tapi di sebagian tempat juga ini. Tapi tahun ini nggak ada banjir kebetulan. Tapi masih hujan di Manila, Bang? Hujannya akhir tahun yang lalu. Sekarang udah nggak hujan. Udah nggak hujannya ya. Sudah nggak hujan lagi sekarang. Tahun lalu kami yang banjir daerah Priuk. Tapi tahun ini puji Tuhan nggak. Kayak gantian. Oh, hati-hati kamu pendeta ya, banyak berdoa saja. Iya, banyak berdoa. Kami memang nggak pernah banjir rumah kami nih, Bang. Tapi jemaat kan kasihan ya. Iya, betul pendeta, betul ya. Iya. Oke, Bang Ramosnya belum masuk. Apakah bisa menyusul dia? Ramos yang belum lain? ini Ramos. Karena Oh, sudah udah Ramos sudah saya masukkan ini Ramos sudah. Oh, sudah? Sudah. Oke, berarti bisa kita masuk. Udah jawab kenapa? Oh, udah Gimana masuk. sudah bisa kita buka semua. Selamat siang Ramos. Selamat siang, Bang. Menuju sore ya. Okay. Betul, menuju sore. Halo Bang Edimun. Halo, sehat. Selamat siang. Ini background saya kok terbalik ya, pendeta ya? Memang ada dua, Bang. Ada satu yang di atas, satu di bawah. Ya udahlah, apa-apa. Aku punya yang di atas sudah ini delete. Tinggal yang ini. Oh, saya pakai itu juga berarti ya, biar sama Bang Edimun ya. Jadi sudah ada 70-an yang antri. Apakah sudah bisa kita buka? Buka aja, sini lah. Buka aja, Bang ya. Kita udah connect ya acara kita tadi, Bang Ramos. Tunggu, Bang. Berarti kamu semua yang bertugas sudah siap ya, biar kita buka, biar nanti nggak kebingungan kita ya. Kalau gitu kita buka saja. Bang, sorry itu boleh dibikin nggak akunnya Kak Emily, Tante Emily yang satu lagi biar jadiin co-host, soalnya biar dia yang rekam nanti. Yang mana, Dek? Tadi kan sudah kamu buat dua-duanya, belum? Belum, baru satu itu. Ya, Ramos tolong kirimkan background dulu ya, ke email ya. Siap. By WA juga bisa, Bang. Siap. Udah dua-duanya ya, Dek? Aku juga dikirim, kalau nggak di WA kita aja kirim. Siap. Oke. Sekarang kami buka udah ada 80-an ya. Iya. Oke, bujur. Bujur. Lagu kita mungkin udah bisa ditayangkan ya orang Indonesia Tanah Airku. Oke, Mami. Ya udah Kak, ada 91. Udah ada 91 orang. Pokoknya bukan di situ operator. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau.
Aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ku break lah ya, udah teriak break. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bernadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo, selamat siang. Menjuah-juah membantah Grina, nanti Bapak, Turang Senina, jawab kita ringan. Terbagi seorangku membantu Grina. Jelas. Dengar Pak. Bang Rama. Jelas ya. Menjuah-juah. Menjuah-juah, Pak. Menjuah. Oke. Menjuah-juah. Oke. Terus sekalian. Salam sehat. Salam sehat, salam sehat. Baik. Bapak Ibu sekalian, kami akan saat ini ada 175 peserta yang sudah hadir di webinar kita sore hari ini. Kita mengucap syukur semua dalam keadaan sehat dan semua bersemangat untuk berdiskusi di sore hari ini. Alhamdulillah sehat semua Pak. Kenalkan, saya Ramos Pandia. Saya akan menjadi moderator hari ini.
Dan kita akan bersama selama 2 jam ke depan, Bapak Ibu sekalian, untuk bersama-sama berdiskusi tentang pentingnya kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita, gitu ya. Bagaimana kepemimpinan ini berpengaruh dan menjadi kata kunci bagi perubahan dan peningkatan kualitas di sekolah. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam konteks bernegara, pembangunan sebuah kota, gitu ya, pemimpin menjadi kunci untuk membawa perubahan di tempat di mana mereka berada. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian semua yang adalah para guru, para kepala sekolah, adalah pemimpin yang akan menjadi agen perubahan di tempat Bapak Ibu semua bekerja, melayani, dan berkontribusi. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang pentingnya kepemimpinan dalam peningkatan pendidikan di sekolah dengan 4 pembicara. Nanti ada 2 pembicara yang merupakan kepala sekolah dari Tanah Karo. Pertama nanti ada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 04 0521 Sinaman, Ibu Suryati Berusaragi. Ibu Suryati, apakah sudah hadir? Boleh kami dengar suaranya? Sudah Pak, selamat sore buat kita semuanya. Selamat sore, Mujua-jua, Ibu Suryati. Bujur. Kemudian kita akan juga nanti mendengarkan dan berdiskusi dengan Bu Ervina Brutarigan, Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Merek. Bu Ervina sudah hadir? Sudah Pak, selamat pagi, selamat sore, Bu Ahmad Bantakrina. Selamat sore, Mujua-jua. Selamat pagi juga nggak apa-apa Bu ya, biar semangat. Tuh. Kemudian nanti kita agak bagian barat ya Pak. Akan mendengarkan dari Pak Samsuri Nugroho. Pak Samsuri Nugroho ini juga adalah praktisi pendidikan, akan sharing dengan kita. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di beberapa SMP dan meraih penghargaan cukup banyak, baik di level nasional maupun internasional. Nanti kita mendengar bagaimana sharing dan saran dari Pak Samsuri Nugroho untuk menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing. Pak Samsuri sudah hadir, Pak Samsuri? Terima kasih Bapak, sudah terlihat jelas. Halo, selamat sore. Halo, sore Pak Samsuri. Cukup jelas kah? Cukup jelas Bapak, suaranya terdengar dengan jelas. Baik. Kemudian nanti ada Bang Edimon yang setia selalu berkontribusi ke kita. Bang Edimon jauh-jauh dari Manila selalu menyempatkan waktu untuk berkontribusi bagi pendidikan di Tanah Karo. Dan nanti mungkin Bang Edimon juga cerita dari pandangan beliau, baik di level internasional maupun nasional, betapa pemimpin itu sangat krusial dan menjadi kunci untuk terjadinya sebuah perubahan, gitu ya. Dan hal-hal sederhana apa yang bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara kita, kita akan membukanya secara formal dan kemudian nanti juga kita berdoa bersama. Saya mengundang Pak Kadis. Apakah Pak Kadis Pendidikan Pak Edi Suranta Surbakti sudah hadir? Sepertinya sudah, Bang Ramos. Ya. Sudah hadir ya. Baik, baik. Kami persilahkan Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Bapak Edi Suranta Surbakti, untuk memberikan kata sambutannya dan kemudian nanti memulai acara kita dengan doa pembukaan. Silakan kepada Pak Kadis, kami persilakan. Ya, sebelum mungkin Pak Kadis bicara, tolong ini nanti kami mute semua dari sini. Baik. Dan kita semua peserta supaya mengontrol mic kita masing-masing. Nanti kalau kita mau bicara, bertanya atau diskusi, silakan buka sendiri dan tutup sendiri karena takut nanti mengganggu kenyamanan acara kita. Sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Selamat mengikuti webinar kita. Silakan Pak Kadis. Silakan Bang Ramos, lanjut. Yuk. Terima kasih Pak Janto Ginting sudah mengingatkan kita tentang tata tertib. Tadi saya kelupaan. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, kita harus bersepakat gitu ya. Untuk 2 jam ke depan berjalan dengan efektif, waktu kita juga kita kelola dengan baik, maka kita semua harus berpartisipasi aktif dan juga mengikuti aturan tata tertib. Gitu ya. Ketika ada yang berbicara, kita mute, kemudian nanti kita pakai mekanisme yang biasa kita jalankan. Kami persilakan ke Pak Kadis, waktu dan tempat, waktu dan screen Pak, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Janto. Mujua-jua. Mujua-jua, Pak. Mujua-jua, Pak Kadis. Mujua-jua Pak Kadis ya. Selamat sore dan
Selamat sore. Salam sehat bagi kita semua. Sore. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada sore hari ini kita Pak Kadis suaranya mute, Pak. tertutup buka mic-nya dulu. Oke, lanjut Pak ya. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada sore ini kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun secara jarak jauh melalui Zoom meeting dalam rangka sharing ataupun pelatihan yang terkait dengan kepemimpinan sekolah, ya. Jadi yang kami hormati seluruh narasumber, begitu juga Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir. Kami berterima kasih terkhusus buat Bapak dan Ibu Kepala SD, SMP, dan PAUD yang dari Kabupaten Karo yang saya lihat tadi sudah lebih 200 kita bisa berkumpul, dan memang ini merupakan salah satu penguatan kompetensi bagi kepala sekolah dalam rangka menjalankan manajemen sekolah, manajemen pembelajaran itu bisa berjalan dengan lebih baik ke depannya. Bapak dan Ibu kepala sekolah maupun Ibu guru yang ada di kegiatan Zoom meeting ini, saya berharap kita semua boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan kepada narasumber juga kita berharap bisa menyampaikan yang terbaik, ya. Kemudian nanti kita bisa sharing. Sebetulnya Bapak dan Ibu, baik kepada tim ABB yang sudah memfasilitasi, kami mengucapkan terima kasih semua kegiatan ini. Ya, saya sangat berharap selaku kepala dinas, ya, bahwa Diaspora Karo boleh membantu untuk peningkatan kompetensi seluruh kepala sekolah yang ada maupun guru yang ada di Kabupaten Karo. Dan kepada kita semua antusias, ya, jangan nanti orang yang di luar Karo ataupun pemerhati Karo lebih antusias daripada kita selaku pelaku pendidikan di Karo. Tapi saya melihat dari ikut sertanya daripada Bapak dan Ibu maupun orang tua, saya semakin optimis bahwa pendidikan di Karo ini akan bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya kita nanti lebih banyak, dan saya memang dari awal kepingin mendengar apa sih yang sudah kami lakukan di Kabupaten Karo, kemudian bagaimana implementasinya di sekolah, apa kendala yang dihadapi, kemudian nanti kita sharing, dan kita berharap Diaspora Karo juga nanti akan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan pendidikan terkhusus di Kabupaten Karo. Jadi oleh karena itu tadi Ibu Pendeta Julia meminta saya untuk membuka kegiatan ini. Sebetulnya kegiatan ini lebih cocok dibuka oleh salah seorang Diaspora Karo, ya, karena yang tergabung di dalam kegiatan komunitas ABB ini begitu banyak para senior dan orang-orang hebat. Tapi kalau memang disuruh kepada saya, maka saya kegiatan ini kita buka dengan resmi, dan kita melakukan pembukaan ini, saya buka dalam doa supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan akan saya buka melalui doa Kristen. Di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena pada sore ini kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk membahas tentang bagaimana kepemimpinan sekolah yang baik menurut para pakar maupun menurut kami semua, dan kami berharap melalui pertemuan ini kami bisa berembuk dan mencari yang terbaik ya Bapa, tetapi bukan hanya sekedar untuk berbicara, kemudian nanti kami akan mengimplementasikan. Kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sampai seterusnya juga nanti berjalan dengan lancar.
Oleh karena itu Bapak, turut campur tanganlah Engkau dalam kegiatan ini ya Bapak. Hanya kepadamu kami berserah kegiatan kali ini dari awal, pertengahan, sampai akhir bisa berjalan dengan baik dan memperoleh hikmat kepada kami dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Karo. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Kami serahkan kembali kepada host. Terima kasih Pak Kadis atas sambutan yang sangat baik dan juga sudah membuka kita dalam doa. Kita percaya acara kita akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengapresiasi ya Pak Kadis kita yang sudah sejak awal sangat kooperatif dan sangat semangat dengan inisiatif yang dilakukan oleh gerakan ini atau kegiatan ABB ini gitu ya. Jadi semoga Pak Kadis juga terus sehat, terus bersama-sama terbuka hatinya dan juga siap berkolaborasi dengan siapapun yang memiliki tujuan yang sama, memajukan pendidikan di Tanah Karo. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita pada sore hari ini. Saya akan mempersilahkan Ibu Sriati Buru Saragi, Ibu Sriati Saragi, Kepala SD Negeri 0521 Sinaman, Ya, Pak. untuk bercerita gitu ya, atau memaparkan pandangan Ibu bagaimana pentingnya kepemimpinan sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang saat ini Ibu pimpin. Silakan Ibu Sriati. Mungkin memperkenalkan diri dulu di awal dan nanti lanjut ke paparannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, salam sehat, salam menjuah-juah buat kita semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Nggak jual sama hari Minggu. Ya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi seri webinar hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sriati Buru Saragi. Saya Kepala SD Negeri 040521 Sinaman. Saya bekerja menjadi kepala sekolah di SD Negeri Sinaman dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Sekian dulu untuk perkenalan saya mungkin. Ya, silakan. Bagaimana Pak? Saya langsung dengan share screen ya. Silakan Ibu. Baik, sudah terlihat dengan baik, Bu Sriati. Waktu ya. Ibu 15 menit, silakan. Ya. Baik, Bapak Ibu. Seri webinar kita hari ini adalah tentang School Leadership, A Key to Teaching Quality, atau bisa diterjemahkan sebagai pimpinan sekolah adalah kunci keberhasilan kualitas pembelajaran. Nah, saya akan bercerita bagaimana saya memimpin sekolah saya di SD Negeri 040521 Sinaman, Kecamatan Barus Jahe. Tadi di depan sudah saya perkenalkan diri saya, tetapi saya bisa juga perkenalkan sekali lagi. Nama saya Sriati Buru Saragi, unit kerja SD Negeri 040521 Sinaman, riwayat pekerjaan Bapak Ibu, dan ada prestasi yang saya raih juga. Saya guru SD Negeri Percontohan Kaban Jahe tahun 2008 sampai dengan 2019. Kepala Sekolah SD Negeri 040521 Sinaman tahun 2019 sampai dengan sekarang. Juara 1 guru berprestasi tingkat SD Kabupaten Karo 2018. Dan saya juga mengikuti diklat Kepala Sekolah Angkatan Pertama, juga mengikuti diklat Pengawas Angkatan Pertama, dan sebagai fasilitator daerah Tanoto Foundation. Adapun profil sekolah SD Negeri 040521 Sinaman, Kecamatan Barus Jahe, rombelnya ada 6 kelas, siswanya jumlah 131 orang, jumlah guru dan kepala sekolah 11 orang, kepala sekolah 1 orang, guru kelas 6, 1 diantaranya masih berstatus sebagai guru honorer, guru agama 2, guru penja 1 orang, operator sekolah 1 orang, dan juga statusnya adalah sebagai honorer. Kualifikasi pendidikan semua sudah S1. Baik, Bapak Ibu, kita masuk kepada
Ini ada beberapa peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Di atas Bapak Ibu ada judulnya Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Sekolah merupakan kunci keberhasilan pembelajaran. Di sini saya ambil peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran ada 6. 1. Mengarahkan dan membimbing pengembangan kurikulum. 2. Kepala sekolah dan guru-guru bersama-sama merumuskan tujuan pembelajaran, termasuk visi, misi, dan tujuan sekolah, dan melakukan penilaian. 4. Pengembangan guru. 5. Layanan prima dalam pembelajaran. 6. Pembangunan komunitas belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, jika kita kaitkan dengan 8 standar pendidikan nasional untuk saat ini, ada 3 hal yang menonjol dari 8 standar pendidikan nasional yang dikaitkan dengan kondisi saat ini, yaitu kami ambil dari standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, dan standar sarana dan prasarana. Saat ini Bapak Ibu, yang pertama, SD Negeri 040521 Sinaman melaksanakan pembelajaran secara daring dan luring, atau biasa disebut dengan kombinasi. Nah, setelah kami melakukan pemetaan, mengapa kami melakukan pembelajaran kombinasi? Karena tidak semua siswa memiliki perangkat daring. Siswa memiliki kuota terbatas, tidak semua tempat tinggal siswa terjangkau internet, signal internet maksudnya, dan tidak bisa memaksa orang tua untuk mempunyai gadget. Ini alasan kami kenapa melakukan kombinasi. Kemudian, berdiskusi bersama guru untuk membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul singkat. Yang ketiga, guru-guru membuat video pembelajaran. Yang keempat, guru-guru membuat grup kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, termasuk di situ guru mapel juga kami masukkan ke dalam grup kelas. Ketersediaan perlengkapan COVID-19 dan ketersediaan perangkat TIK, salah satunya adalah laptop. Nah, dilihat dari kondisi saat ini, maka muncul beberapa masalah yang kami hadapi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, tidak semua siswa mengantar tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Tentu saja Bapak Ibu, mungkin ini adalah merupakan masalah global. Mungkin di sekolah Bapak Ibu yang lain juga menghadapi seperti ini. Nah, setelah kenapa bisa tidak semua mengantar tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah, padahal ya guru piket sudah ada di sekolah menunggu siswa yang mengantar tugas. Hanya beberapa siswa saja yang mengantar. Inilah hal yang kami hadapi. Yang kedua, tidak semua siswa aktif mengerjakan tugas. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena Android Bapak Ibu dibawa oleh orang tua ke ladang, sehingga siswa mengerjakannya setelah orang tua pulang bekerja. Karena rata-rata orang tua di desa Sinaman itu adalah bekerja sebagai petani. Nah, kemudian yang ketiga, kurangnya dukungan orang tua. Dari masalah pertama dan kedua dan yang ketiga ini saling berhubungan karena orang tua sudah capek pulang dari ladang malam sehingga tidak mendampingi anak dalam mengerjakan tugas. Tetapi memang masih ada beberapa orang tua yang masih mau membimbing anak untuk belajar dan masih ada juga orang tua yang mau mengantar tugasnya ke sekolah, masih ada. Yang keempat, siswa yang modal luring tidak datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Nah, di sini Bapak Ibu juga menjadi masalah sekali siswa yang tidak melakukan pembelajaran daring, mereka juga ke sekolah tidak mengambil tugas. Nah, setelah kami melakukan pembelajaran juga mengapa bisa terjadi siswa tidak mengambil tugas ke sekolah, sehingga kami mengambil solusinya guru mengantarkan tugas atau materi pembelajaran diantar ke rumah. Itu yang kami lakukan untuk modal luring ini. Kemudian ini juga merupakan salah satu masalah yang besar, siswa datang ke sekolah tidak memakai masker. Padahal Bapak Ibu, kita juga pihak sekolah sudah menyediakan dan membagikan masker kepada anak-anak kita yang mengantar tugas ke sekolah. Mereka tidak memakai masker. Sehingga kami membuat, padahal kita juga sudah membuat
slogan supaya anak-anak datang ke sekolah itu untuk memakai masker. Jadi jika anak-anak yang tidak memakai masker, kami suruh pulang untuk mengambil masker, atau kami sebagian kami juga membagikan masker jika anak-anak tidak datang memakai masker. Ini merupakan masalah juga buat kami di sekolah. Keenam, guru belum mampu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, ini adalah merupakan masalah terbesar juga, terutama mengoperasikan laptop di sekolah kami. Jadi ini merupakan masalah global. Masih banyak guru yang belum bisa memanfaatkan atau mengoperasikan laptop. Yang ketujuh, guru masih menggunakan aplikasi WA Group selama PJJ. Untuk saat ini kita masih menggunakan aplikasi WA Group karena guru-guru belum mampu untuk menggunakan aplikasi yang lain. Kemudian yang 8, guru belum mampu membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi. Nah, kemudian yang terakhir, masalah yang kami hadapi juga jaringan internet yang kurang kuat. Nah, inilah menjadi masalah untuk kami di SD Negeri 40521 Sinaman. Tetapi walaupun ada masalah Bapak Ibu, tentu saja ada solusi yang kami buat. Di sini Bapak Ibu, yang pertama, solusi yang kami buat adalah 1, RPP dan modul singkat yang dibuat oleh guru disesuaikan dengan kurikulum darurat saat ini. Nah, RPP yang kami buat saat ini adalah sesuai dengan saat ini adalah RPP 1 lembar, di mana RPP 1 lembar itu terdiri atas 3 komponen. Yang pertama di situ kami tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ada evaluasi. Dan modul singkat yang kami buat juga Bapak Ibu singkat, yaitu adanya komponen tujuan pembelajaran, kemudian ada penjelasan materi, dan ada LKPD atau penugasan yang akan dikerjakan oleh siswa. Disesuaikan dengan kurikulum darurat ini. Artinya bahwa kurikulum darurat ini adalah penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 13. Nah, itu yang kami buat solusinya. Yang kedua, sesuai dengan belajar dari rumah atau BDR, difokuskan pada kecakapan hidup. Nah, di sini Bapak Ibu, ini hal yang menarik Bapak Ibu, setelah kami dari Dinas Pendidikan juga memberikan kepada kami beberapa motivasi buat kami, dan mereka dari Dinas Pendidikan juga membuat tatap muka dengan kami, bagaimana membuat supaya pembelajaran di sekolah itu tidak hanya pembelajaran saja, tetapi perlu kecakapan hidup. Di mana kecakapan hidup ini artinya kebiasaan yang dilakukan siswa. Jadi di sini Bapak Ibu, belajar dari rumah difokuskan pada kecakapan hidup. Kami membuat roster pembelajaran. Di sini kami membuat roster pembelajarannya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, siswa melakukan pembiasaan. Di sini Bapak Ibu ada kecakapan hidup sesuai dengan prinsip BDR, ada 6. Contohnya ada yang 1, literasi dan numerasi. Sebelum pelaksanaan pembelajaran inti dimulai, siswa kami suruh untuk melakukan pembiasaan diri. Contohnya, jika literasi dan numerasi, nah berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, contohnya misalnya kelas 2 Bapak Ibu, kami menyuruh siswa itu sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, siswa disuruh misalnya, coba anak kami hafal perkalian 2 x 2. Kirim ke grup, kalau sudah bisa kirim ke grup. Nah, kemudian contoh lagi, kalau dalam bahasa Indonesia, coba kamu dalam bahasa Indonesia, coba anak kami videokan kegiatannya di pagi hari. Jadi itulah maaf Ibu, hal ya. Ibu waktunya tinggal 2 menit ya. Ya, 3. Oke. Baik. Kepala sekolah mendukung dan memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan webinar. Di sini kepala sekolah juga tetap mendukung guru untuk mengikuti setiap kegiatan webinar yang dilakukan baik dari Dinas Pendidikan ataupun dinas terkait lainnya. Kemudian yang keempat, kepala sekolah terlibat langsung mengajari guru mengoperasikan laptop. Di sini Bapak Ibu masih banyak guru yang belum bisa mengoperasikan laptop, tetapi Bapak Ibu, puji Tuhan Bapak Ibu, dari
dari 9 guru di SD Negeri 040521 Sinaman, ada guru yang berusia 57 tahun yang mau belajar dan saya mendampingi untuk selama COVID-19 ini mau belajar untuk mengoperasikan laptop. Puji Tuhan Bapak Ibu, untuk saat ini beliau sudah bisa mengoperasikan laptop dan bisa mengirim tugas kepada siswa melalui WA Group. Ini hal yang paling luar biasa buat saya sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kelima, kepala sekolah memastikan pembelajaran jarak jauh berlangsung masuk dalam grup setiap kelas. Saya juga masuk Bapak Ibu setiap grup kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, dan ini juga merupakan sebagai supervisi jarak jauh untuk guru-guru memastikan bagaimana respon dari siswa untuk menjawab atau memberikan komentar terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Yang keenam, hari tertentu siswa menyerahkan laporan pekerjaan tugas dan mengambil laporan berikutnya, tetap menerapkan protokol kesehatan. Siswa yang mengantar tugas maupun yang mengambil tugas Bapak Ibu tetap kami berikan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang ketujuh, hari Sabtu kepala sekolah dan guru-guru melakukan evaluasi, tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, setiap hari Sabtu Bapak Ibu kami melakukan evaluasi apa masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dan apa solusi yang harus kami lakukan supaya pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik. Nah, harapan kami Bapak Ibu dari modul singkat yang dibuat oleh guru mudah-mudahan boleh dipahami oleh siswa. Kemudian BEDR yang difokuskan pada kecakapan hidup siswa semakin rajin mengikuti pembelajaran. Ya, setelah kami melakukan kecakapan hidup tidak langsung dengan pembelajaran inti, kami mulai dengan pembiasaan anak-anak. Kami lihat, kami pantau, saya pantau sendiri dari grup, semua anak-anak hampir sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun masih ada anak-anak yang belum mengikutinya. Kemudian yang ketiga, peningkatan kompetensi guru dalam IT. Semoga guru-guru di SD Negeri Sinaman juga tidak hanya menggunakan Microsoft Word, tetapi harapan lebih dari itu, contohnya adalah Excel, penggunaan Excel. Yang keempat, guru mampu menggunakan aplikasi PJJ lainnya. Ya, itu yang kami harapkan juga, tidak hanya WA Group, tetapi lebih dari itu juga. Video pembelajaran menggunakan aplikasi, nah, di sini juga tidak hanya menggunakan video pembelajaran biasa, tetapi untuk saat ini juga kami sudah belajar menggunakan aplikasi lainnya, termasuk KailyMaster. Yang keenam, kami mengharapkan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi oleh Dinas Pendidikan dan dinas terkait lainnya. Ini juga Bapak Ibu kami mengharapkan juga supaya kegiatan yang sudah dilakukan tahun lalu untuk peningkatan kompetensi oleh guru dapat dilanjutkan untuk berikutnya. Inilah harapan kami dari SD Negeri 040521 Sinaman. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sriati Saragih. Stop screen dulu Ibu, silakan. Kami mengucapkan terima kasih atas paparan yang sangat menarik Ibu Sriati Saragih. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti kita ada sesi tanya jawab setelah keempat narasumber kita menyampaikan paparannya. Tapi saya ingin mengapresiasi Ibu Sriati Saragih tadi menyampaikan ada 9 permasalahan gitu ya, ada 9 tantangan dan ada 7 solusi gitu ya. Saya tertarik dengan solusi keempat tadi. Disinilah kita melihat bagaimana pemimpin menjadi solusi. Di mana Bu Sriati sendiri ikut turun mengajari guru-guru yang lain mengoperasikan laptop. Belajar bagaimana menggunakan laptop sebagai alat belajar gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat baik, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjut ke narasumber kedua, Ibu Ervina Berutarigan, Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Merek. Kepada Bu Ervina, kami persilahkan untuk mengawali dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan paparannya, Ibu. Silakan, Ibu Ervina. Ya, terima kasih Pak Ramos Pandia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di sore hari ini. Terima kasih juga seluruh tim ABB yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya webinar kita. Suatu kehormatan dan kebanggaan luar biasa bagi saya untuk bisa menyampaikan paparan di sini meskipun tidak bisa disebutkan sebagai narasumber karena mungkin saya hanya bisa membagikan sedikit pengalaman selama saya menjadi kepala sekolah karena saya sendiri juga memang masih kepala sekolah baru ya. Saya langsung dari share screen aja ya Pak Ramos ya.
Silakan, Ibu. Ya, sudah terlihat, silakan. Ya, jadi materi atau tema kita pada hari ini adalah sesuatu memang yang sangat menarik dan sangat menentukan bagi keberhasilan sebuah sekolah, yaitu School Leadership, a Key to Teaching Quality. Ya, jadi kepemimpinan sekolah itu adalah kunci bagi keberhasilan terlaksananya pembelajaran. Nah, itu kira-kira makna daripada tema kita pada sore hari ini. Jadi sebelum saya mulai ke paparannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ervina Brutarigan SS. Unit kerja saya saat ini adalah Kepala SMP Negeri 1 Atap 2 Merek. Pendidikan saya S1 dari Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Sumatera Utara. Dulu jadi guru karena mengambil A4 ya Bapak Ibu ya. Kemudian riwayat pekerjaan saya tambahkan sedikit dengan prestasi agar ada sedikit percaya diri saya untuk paparan di depan Bapak Ibu hebat semuanya. Jadi yang pertama ini adalah saya adalah guru bahasa Inggris dari tahun 2006 sampai dengan 2019. Kemudian saya baru menjadi kepala sekolah dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian saat ini saya juga masih bertugas sebagai fasilitator daerah pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris, program Pintar Tanoto Foundation. Kemudian di tahun 2016 saya juga bertugas sebagai instruktur nasional guru pembelajar. Selanjutnya kebetulan di 2018 saya adalah juara 1 Olimpiade Guru Bahasa Inggris tingkat Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi akhirnya finalis Olimpiade Guru tingkat nasional ya di tahun 2018 juga. Kemudian saya juga adalah juara 2 guru berprestasi tingkat Kabupaten Karo. Jadi prestasinya semuanya masih guru Bapak Ibu ya. Kepala sekolahnya belum ada prestasinya. Ya, jadi selanjutnya saya akan memaparkan mengenai profil dari sekolah saya. Jadi nama sekolah saya itu adalah SMP Negeri 1 Atap 2 Merek, memakai nama 1 atap karena dulunya kami satu lokasi dengan SD Bapak Ibu. Meskipun saat ini kebetulan lokasi sekolah kami sudah punya gedung sendiri, tetapi nama 1 atapnya kebetulan belum dihilangkan sampai sekarang, masih dalam proses ya. Jadi masih tetap memakai nama 1 atap. Kemudian sekolah saya ini terletak di Jalan Merek Sidikalang, kilometer 04, Desa Pancur Batu ya, di Kecamatan Merek Bapak Ibu. Kemudian jumlah rombel saya saat ini ada 9. Jumlah siswa ada 258 orang. Kemudian jumlah guru PNS saya 11 orang, guru honorer masih ada 10 orang. Jadi hampir imbang ini guru PNS dengan guru honorernya. Kemudian untuk tenaga kependidikannya ada 1 tata usaha masih honorer juga, 1 pendagang sekolah masih honorer juga, 1 operator sekolah masih honorer juga. Jadi kalau keseluruhannya masih lebih banyak yang honorer daripada yang PNS-nya. Nah, itu kira-kira profil dari SMP Negeri 1 Atap 2 Mereknya. Nah, jadi kalau kita masuk ke kepala sekolah sebagai kepemimpinan pembelajaran, itu yang saya ambil sebagai intinya, karena untuk keberhasilan proses pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran, saya rasa ini yang paling relevan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran ini istilahnya mulai dimunculkan pada saat dikeluarkannya Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pembelajaran segi prosesnya, dia merupakan sebuah tindakan kepemimpinan yang mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang mampu mendorong terjadinya proses pembelajaran yang optimal, yang pada akhirnya nanti akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik kita. Nah, jadi kalau saya ceritakan kondisi sekolah saya pada saat ini, pembelajaran masa normal kita menggunakan kurikulum 2013, pembelajaran daring saat ini kita menggunakan kurikulum darurat masa pandemi COVID-19, jadi RPP dan lain-lain sudah kita sesuaikan dengan kurikulum darurat ini. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan PJJ saat ini, peserta didik di sekolah saya itu lebih banyak mengikuti pembelajaran secara luring daripada daring. Ya, itu memang kondisi dari ketersediaan alat dan kondisi daripada sosial ekonominya memang masih seperti itu yang memungkinkan. Kemudian yang keempat, jumlah PTK PNS masih 11 orang. Kemudian sarana prasarana di sekolah juga masih banyak yang belum terpenuhi, termasuk salah satunya yang sangat
ruang kelas, di mana sebenarnya ruang kelas di sekolah saya itu hanya 6 yang berfungsi sebagai ruang kelas, tapi saat ini kita sudah 9 rombel, jadi semua ruangan yang ada sudah kita manfaatkan menjadi ruang kelas gitu. Mudah-mudahan di tahun ini ada penambahan rombel buat kami karena memang sangat dibutuhkan. Nah, itu kondisi sekolahnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa masalah yang ada di sekolah saya. Jadi yang pertama itu adalah masalah kekurangan guru. Kekurangan guru ini memang pertama dari segi jumlah, belum semua guru mapel itu ada. Jadi misalnya guru seni budaya, kemudian guru PJOK, guru agama Katolik, guru agama Islam, masih banyak yang belum ada. Nah, jadi untuk kekurangan guru ini kita ya terpaksa mengangkat guru honorer, makanya tadi ada guru honorer kita yang berjumlah 10 orang. Kemudian untuk beberapa mapel kita memanfaatkan guru yang ada. Ya, jika masih memungkinkan, seperti misalnya guru mapel PKN kita kebetulan beragama Muslim, jadi untuk pelajaran agama Islam ya kita minta tolong kepada ibu tersebut untuk membawakan pelajaran agama Islam gitu. Jadi masih seperti itulah yang kita lakukan sebagai solusinya di sekolah. Kemudian yang kedua, masalahnya itu adalah kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS dan keterampilan abad 21 itu masih kurang. Nah, jadi di sini pembelajaran yang kita laksanakan baik dalam masa normal maupun PJJ itu memang masih lebih banyak metode konvensional gitu, tradisional istilahnya, kita lebih banyak menerangkan masih gitu. Jadi inilah yang perlahan-lahan memang terus kita benahi. Nah, jadi cara pembenahannya yang saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah yang pertama, berupaya untuk mengarahkan guru-guru kita ini untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Ya, baik pelatihan secara daring, mandiri, ataupun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Kemudian juga mensupervisi perangkat pembelajaran. Ini sudah saya laksanakan di awal tahun pembelajaran dulu ya. Dia sudah ketika guru-guru kita diminta untuk membuat RPP untuk masa COVID menggunakan kurikulum darurat, ini sudah saya supervisi juga untuk perangkat pembelajarannya agar disesuaikan dan memang melaksanakan pembelajaran aktif sesuai dengan tuntutan dari pembelajaran HOTS dan juga keterampilan abad 21. Kemudian mensupervisi pelaksanaan PJJ juga. Meskipun supervisinya belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena pembelajaran PJJ tadi seperti yang saya sebutkan lebih banyak dilaksanakan secara luring. Nah, jadi yang bisa saya amati ini adalah pelaksanaan pembelajaran oleh guru-guru ini ya sedikit memang ada melalui grup WA, tapi tidak mungkin 15 atau 20% pun tidak ya, karena sudah kita coba dulu hanya menggunakan daring tapi tidak berjalan. Siswa-siswa kita yang mengikuti dan aktif dalam pembelajaran kisarannya seperti yang saya sebutkan tadi hanya 15 sampai 20%. Jadi kita memang terpaksa mengizinkan mereka untuk mengambil dan mengantarkan tugas ke sekolah gitu. Jadi termasuk pemberian materi pelajaran itu tetap saya ingatkan kepada guru-guru kita untuk tidak sekedar memberikan tugas, tapi tetap memberikan materi bagi peserta didik kita agar mereka tetap tahu apa yang harus dikerjakan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Kemudian untuk masalah ini tadi juga kita selalu mengadakan rapat evaluasi pembelajaran, ya, rapat evaluasi pembelajaran. Jadi masalah di peserta didik kita apa, yang membuat mereka sulit mengikuti pembelajaran itu apa, solusinya bagaimana, itu melalui rapat evaluasi ini biasanya saya diskusikan bersama guru-guru di sekolah. Nah, kemudian masalah yang ketiga, kemampuan guru dalam menggunakan TIK. Ini juga masih kurang. Itu pun sebenarnya sekarang sudah banyak perbaikan. Nah, itu yang saya banggakan dari guru-guru saya juga karena mereka memang mau akhirnya belajar, ya, mau belajar. Jadi untuk masalah kemampuan guru dalam menggunakan TIK ini tadi, hal yang saya lakukan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah itu adalah meminta guru yang mahir TIK untuk mengajari teman-teman guru yang kurang mahir menggunakan TIK. Jadi boleh, ayo belajar, ajari mereka gitu. Jadi saya himbau untuk sesama guru itu saling belajar dan mengajari gitu. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, memotivasi guru-guru saya juga dengan mencontohkan, ya, dengan memberikan keteladanan istilahnya. Jadi rata-rata kalau saya meminta guru-guru saya untuk mengikuti sebuah pelatihan seperti guru belajar misalnya, itu biasanya saya sudah ikuti duluan.
Ya, jadi saya sudah ikuti duluan, kemudian saya share nanti, itu boleh ditanyakan juga ke guru-guru saya share nanti sertifikatnya di grup sekolah, baru saya minta, ayo Bapak Ibu, saya sudah selesaikan, silakan diikuti ya, gitu. Jadi mereka memang dengan semangat mengikutinya, gitu. Pada akhirnya hampir semua mengikuti. Nah, itu kira-kira yang bisa saya lakukan sebagai pimpinan pembelajaran dalam mengatasi kemampuan TIK yang masih kurang tadi. Ya, mudah-mudahan guru-guru saya juga mau terus belajar sehingga aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran juga lebih ditingkatkan, kemudian lebih mempermudah mereka juga gitu. Karena kalau misalnya kita bisa menggunakan TIK, misalnya mengolah nilai dan lain-lain, pasti lebih mudah. Jadi saya juga tunjukkan itu gitu. Ini kalau misalnya bisa gini, ya kan gampang kan gitu. Nah, itu kira-kira dia yang bisa saya kerjakan di sini. Kemudian yang selanjutnya, ya untuk ini masih berhubung, sebenarnya sudah saya jawab sebenarnya tadi di atas, sulit mengubah mindset guru untuk mau belajar mengikuti perkembangan pendidikan. Ya, ada kadang-kadang ya beberapa guru yang memang nyaman gitu. Jadi untuk belajar hal baru itu enggan gitu, bukan tidak mau sebenarnya, masih enggan. Tadi ketika mencoba dan ternyata begini ya, bisa ya gitu ya. Nah, itu biasanya memang guru-guru kita juga lebih mau belajar. Kalau sampai saat ini guru-guru di sekolah saya tidak ada yang bebal, yang tidak mau ikut, itu masih belum ada ya, masih maulah mengubah mindset ini untuk terus belajar untuk mengikuti perkembangan dalam dua dunia pendidikan kita. Kemudian untuk yang selanjutnya ini peserta didik masih banyak yang kurang aktif mengikuti PJJ. Nah, ini memang masalah utama saya rasa di sekolah karena keluhan semua guru sama. Jadi di mana peserta didik kita ini memang tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif gitu. Jadi kita laksanakan daring juga enggak, kita suruh datang ke sekolah juga tidak gitu kan. Kemudian dia datang pun dia kadang mengambil tugasnya, dikumpul sebulan nggak ada juga gitu. Jadi untuk mengatasi hal ini saya sebagai kepala sekolah mengarahkan guru BK untuk memanggil orang tua peserta didik kita yang kurang aktif mengikuti pembelajaran tersebut untuk membicarakan masalahnya apa. Karena ternyata terbukti juga setelah kita panggil beberapa orang tua itu ternyata orang tuanya nggak tahu gitu, nggak tahu kalau ditanya katanya anaknya udah selesai tugasnya nak, kata anaknya udah, sementara nggak ada di sekolah gitu. Jadi komunikasi kita dengan orang tua ini memang sangat penting gitu. Kemudian yang kedua, selain daripada memanggil orang tua ke sekolah, saya juga meminta untuk wali kelas melaksanakan kunjungan ke rumah peserta didik. Ini terpaksa kita lakukan untuk kondisi yang termasuk darurat. Waktu gitu. sudah tinggal 2 menit ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi di sini memang kita panggil orang tuanya pun nggak datang gitu, anaknya pun nggak datang. Nah, jadi untuk hal ini kita terpaksa meminta guru kita untuk mengunjungi rumah dari peserta didik tersebut untuk berbicara dengan orang tua dan peserta didiknya juga masalah apa kira-kira yang dihadapi, lalu bagaimanalah solusi untuk selanjutnya. Nah, itu untuk yang ke-5 barangkali ini tadi ya. Kemudian yang terakhir, sarana prasarana yang belum lengkap sampai saat ini memang kita masih bisa memadakan yang ada ya, memadakan sarana prasarana yang ada yang jelas. Sarana prasarana yang ada di sekolah, misalnya alat-alat matematika dan lain-lain itu boleh digunakan oleh guru. Nah, itu memang saya minta ini ya, alat peraga matematika ini silakan dipakai gitu. Jadi bukan disimpan karena seringkali juga kan ya nanti rusak kalau dipakai gitu kan. Tapi sampai saat ini saya masih mengizinkan semua guru-guru saya untuk memaksimalkan penggunaan peralatan yang ada di sekolah untuk keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya mengupayakan pengadaan sarana prasarana yang memungkinkan untuk diadakan dari dana BOS juga. Jadi kadang meja kursi karena kami menambah ruangan juga saya adakan dari dana BOS gitu. Untuk pengadaan laptop dan lain-lain juga saya usahakan dari dana BOS. Nah, itu kira-kira beberapa masalah dan solusinya yang bisa saya laksanakan di sekolah selama saya memimpin di SMP Negeri 1 Atap 2 Merek ini. Kemudian sebagai kesimpulannya barangkali kalau menurut saya kepala sekolah sebagai seorang pemimpin itu tetaplah harus bisa menganut prinsip yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Jadi sebagai kepala sekolah kita harus bisa berada di depan untuk menjadi teladan, kita harus bisa berada di tengah untuk berkarya membangun kemauan daripada guru-guru kita dan peserta didik kita juga. Kemudian kita juga harus bisa berada di belakang untuk memberikan dorongan dan motivasi buat seluruh warga sekolah kita. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kepada Pak Moderator, Pak Ramos Pandia saya kembalikan.
Terima kasih Bu Ervina Tarigan, Bu Jurumlala untuk paparannya. Silahkan di off untuk screen share-nya, Ibu. Kita menarik sekali tadi, kita sangat sangat tercerahkan gitu ya, dan sangat paham juga akhirnya apa yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di Tanah Karo saat ini gitu ya. Tadi dari SD Sinaman dan kemudian SMP Merek gitu ya, Sekolah 2 Merek. Jadi kita melihat bahwa kondisi ini kondisi yang tak terhindarkan dalam kondisi seperti sekarang ya. Jadi kondisi ekonomi, kondisi kesehatan itu berbarengan semuanya menjadi tantangan. Tapi kami bersyukur dan juga berterima kasih kepada dedikasi Bapak Ibu semua. Tadi dari Bu Ervina kita mendengar bagaimana proses fasilitasi proses belajar dilakukan oleh kepala sekolah gitu ya. Jadi ada guru yang bisa mengoperasikan komputer atau TIK dengan baik, mengajari guru yang lain gitu ya. Kemudian melakukan proses jemput bola gitu ya. Kalau siswanya nggak datang, orang tuanya juga dipanggil nggak datang, ya kita yang datang ke rumahnya gitu. Jadi ini peran sentral Bapak Ibu semua untuk memastikan walaupun masa dan situasi sulit, guru anak-anak tetap belajar. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan berikutnya yang sangat menarik menurut saya ini dari Pak Samsuri Nugroho. Pak Samsuri Nugroho ini kita berterima kasih. Sudah pernah ke Tanah Karo Pak Samsuri Nugroho? Belum ya Pak ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Samsuri ini seorang praktisi pendidikan khususnya SMK, dan beliau kalau saya lihat dari CV-nya ya Pak ya, ini pernah menjadi kepala SMK 2 kali di Yogyakarta, sempat juga ke Nusa Tenggara Timur ya Pak ya, dan kemudian mengikuti pelatihan hampir di seluruh dunia. Saya lihat tadi ada di New Zealand, di Kanada, di China, banyak negara gitu ya. Intinya beliau juga terus belajar dan mengadopsi hal-hal baik dari negara lain yang bisa dipraktekkan gitu. Nah, Pak Samsuri akan share ke kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengalaman beliau dalam mengaplikasikan tips gitu ya, dan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk sekolah bisa menjadi lebih baik kualitasnya, tenaga pengajarnya maupun siswanya lebih berkualitas. Kepada Pak Samsuri Nugroho kami persilahkan Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Ramos. Selamat sore. Berbahagia sekali bahwasanya sore hari ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara kami tercinta di Tanah Karo. Ini membahagiakan sekali. Apakah suara saya bisa didengar jelas, Pak? Dengar dengan baik, Pak Samsuri. Oh, ya, terima kasih. Ya, kami lanjutkan. Tadi secara singkat telah dikenalkan oleh Pak Ramos bahwa saya nama Samsuri Nugroho. Samsuri Nugroho dari Yogyakarta. Lebih tepatnya profesi saya adalah guru yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Ya, pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Ini telah disampaikan di screen, ada riwayat saya yang sejak tahun 2004-2006 itu menjadi kepala SMK Negeri 1 Kasian, Bantul, Yogyakarta. Kemudian menjadi kepala sekolah SMK Negeri 2 Kasian, Bantul, Yogyakarta atau SMM Yogyakarta selama 12 tahun. Sehingga total saya sebagai kepala sekolah itu selama 14 tahun. Dan tahun 2001 ini pada bulan Maret nanti adalah masa akhir saya, masa akhir pengabdian saya, masa purna tugas sebagai ASN atau sebagai pegawai negeri sipil dengan profesi guru. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini dituliskan beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan, kemudian penghargaan dan kegiatan saya selama ini. Ya. Basic saya adalah seni rupa. Kemudian menjadi kepala sekolahnya itu masih di bidang seni kerawitan, kemudian seni musik. Nah, yang akan saya sampaikan dalam hanya kesempatan ini nanti adalah ketika pengalaman saya di SMK Negeri 2 Kasian, Bantul atau di SMM Yogyakarta, Sekolah Musiknya Indonesia. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih sekali bahwasanya saya merasa tersanjung. Karena apa? Karena diajak untuk bisa bersama-sama berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia.
saya bisa hadir di sini pasti ada yang mengajak, yaitu Pak Edimon Ginting. Terima kasih saya diajak untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu semua. Ini adalah bagian jejaring yang pernah kami lakukan dengan Pak Edimon melalui program ADB yang ada di sekolah kami. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, saya lanjutkan dengan share screen yang setelah saya siapkan. Nanti mungkin saya agak lebih cepat saja. Ya. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat ya? Ya, silakan. Ya. Oke, ini kami lebih menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan best practice atau pengalaman terbaik yang pernah saya lakukan bersama seluruh warga sekolah. Utamanya adalah bagaimana menjual sekolah. Karena sekolah kami yang ada di pinggiran kota Yogyakarta tidak akan menjadi terkenal, tidak dikenal oleh masyarakat luas ketika kami tidak menjual tentang sekolah kami. Oke, saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu sederhana sekolah kami di wajah kami. Ini Pak Edimon sudah hafal karena beliau sudah datang 3 kali ke sekolah kami, SMK Negeri. Halo? Ya, SMK Negeri 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta. Sebagai pengantar, bahwasanya SMK Negeri 2 Kasihan Bantul adalah sekolah kejuruan yang hanya membuka satu kompetensi keahlian, yaitu seni musik klasik. Tidak membuka jurusan-jurusan lain atau kompetensi keahlian yang lain, seperti halnya banyak SMK yang ada di Indonesia, latah dengan membuka banyak jurusan. Usia kami sudah cukup lama, karena lahir sejak 1952. Yang dulu bernama Semin, kemudian SMM, dan sekarang SMK Negeri 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta. Siswanya pada waktu itu sekitar 9, 19, hingga 50, sekitar 70. Ya, sebelum saya ada di sana, ya, setiap tahunnya. Dan sekarang sekolah ini, SMM Yogyakarta, masih membuka satu kompetensi keahlian, seni musik klasik saja. Ya. Konten pembelajarannya secara keseluruhan itu sama dengan SMK-SMK yang lain, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah pada mata pelajaran seni musik atau di mata pelajaran praktek saja. Ya. Hal yang kami lakukan pertama kali datang adalah bersama-sama warga sekolah itu membuat visi dan misi. Ini sesuatu yang sangat penting karena ini merupakan impian kita bersama, bukan hanya impian kepala sekolah, sehingga kepala sekolah harus melibatkan bersama-sama warga sekolah. Ini banyak, nanti saya singkat-singkat saja. Ibu Bapak yang saya hormati, yang kedua adalah misinya adalah memuliakan kemartabat guru dan staf. Ini Bapak Ibu jarang atau mungkin tidak banyak dilakukan, bahwasanya ketika menjadi kepala sekolah saya adalah yang paling pinter, saya adalah yang paling benar, saya adalah yang paling hebat dan sebagainya. Apalagi memandang para guru dan staf yang masih honorer itu biasanya mohon maaf kurang bisa dihargai, kurang bisa menghargai. Menempatkan personil pada bidang pekerjaan berbasis kompetensi ini sudah biasa. Bapak Ibu atau kita semua menempatkan pada bagian-bagian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para staf kita. Ibu Bapak yang saya hormati, memuji hasil pekerjaan guru dan staf. Ini penting sekali dilakukan sikap oleh seorang kepala sekolah, memuji. Jadi memuji, kadang-kadang kita lupa memuji bahwasanya keberhasilan itu hanya diraih oleh kepala sekolah saja. Padahal yang bekerja keras sesungguhnya di balik kepala sekolah itu adalah para staf kita, guru-guru kita. Maka berikanlah pujian pada mereka. Menerima resiko atas efek kebijakan yang diyakini baik.
tetapi tidak disukai guru. Ini sudah biasa resiko sebagai seorang pimpinan, ini kita berani mengambil resiko ini. Nah, ini Ibu Bapak, menurut saya sikap kepala sekolah ini sangat penting sekali, dan kepala sekolah untuk tidak mudah tergoda, yaitu tidak memegang uang. Jadi kepala sekolah dilarang untuk memegang uang dan melakukan belanja sendiri. Ini kalau dilakukan biasanya akan menimbulkan suasana internal sekolah itu menjadi kurang kondusif, karena di sana sini ada kusak-kusuk tentang kepala sekolah yang pegang uang dan yang suka belanja sendiri. Berikutnya adalah meminta maaf jika ternyata kebijakannya keliru. Saya pikir seorang kepala sekolah adalah manusia biasa, sehingga ketika melakukan hal yang salah atau kebijakan yang salah, itu minta maaf, saya pikir itu lebih bagus. Kemudian bersama-sama struktur yang ada untuk mendiskusikan bagaimana arah yang sebaiknya yang akan kita tuju. Menciptakan dan merawat suasana harmonis dan kekeluargaan bagi semua warga sekolah. Ibu Bapak yang saya hormati, ini suasana harmonis ini menjadi kunci penting keberhasilan semua program sekolah. Ketika suasana harmonis, itu hal-hal yang besar pun itu akan mudah dikerjakan, akan dengan kebersamaan itu akan lebih bisa dicapai tujuan-tujuan yang akan kita capai. Ya. Kalau boleh saya bilang, yang saya laksanakan ini, sikap saya dan karya saya ini, saya seolah-olah merasa menjadi kepala sekolah terenak di dunia. Karena apa? Karena setelah dari Jakarta mengikuti tentang program-program SMK kekinian, itu pulang tinggal menyampaikan kepada staf-staf, pada guru karyawan, dan saya tinggal duduk di belakang meja untuk mengontrol jalannya program yang sudah ditetapkan sekolah. Dan dengan suasana harmonis, teman-teman akan merasa nyaman, kemudian menjalankan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga saya kadang-kadang merasa, saya kok jadi kepala sekolah ini enak sekali ya, pulang dari Jakarta membawa pekerjaan yang mengerjakan teman-teman. Tapi semuanya itu pasti ada tanggung jawabnya bersama-sama. Ya. Oke, Ibu Bapak, ini adalah contoh bahwasanya kalau di kantor-kantor banyak itu saya lihat itu foto kepala sekolah dengan para pejabat, foto kepala sekolah dengan struktur. Ini saya beda. Di samping dengan pejabat, dengan struktur, dengan guru honorer pun, dengan karyawan yang tidak tetap pun, karyawan yang honorer, ini saya pajang di kantor saya waktu itu. Jadi ketika saya masih kepala sekolah, ini saya pajang. Ini memberikan rasa kemanusiaan, ngwongke, atau memberikan kemartabatan kemanusiaannya bagi para honorer. Dan ini biasanya merasa senang sekali ketika diperhatikan. Oke, ini Bapak Ibu yang saya hormati, visi misi sekolah kami ini. Maaf, ada suara masuk. Visi kami adalah menjadi sekolah musik klasik berstandar internasional. Jadi kami membuat satu mindset bersama bahwa sekolah kita yang ada di pinggiran kota itu harus menjadi sekolah bertaraf internasional. Masalah tercapai atau tidak nanti kita jalankan bersama-sama. Tapi ketika kita menanamkan sebuah cita-cita, maka cita-cita itu kita buat yang setinggi mungkin. Insya Allah nanti ketika kita sudah ada cita-cita, nanti kita akan berjalan lebih nyaman, lebih terorganisir, lebih terarah. Ya, kendaraan yang harus saya siapkan atau misi ini banyak sekali, tetapi saya akan lebih memfokuskan. Bapak Ibu bisa baca di layar, tapi yang ingin saya tekankan adalah yang di kolom kuning. Saya beri warna dasar kuning, yaitu untuk menjual sekolah ini sesuatu yang sangat-sangat perlu dilaksanakan supaya sekolah bisa terjual dengan baik di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, yaitu menjalin kemitraan, membuat jejaring dengan komunitas, dengan lembaga, dengan seniman, atau dengan siapapun yang dipandang akan memberikan nilai manfaat untuk sekolah kita. Jadi ini pentingnya membuat
jejaring atau kemitraan. Tanpa sebuah kemitraan yang luas, tanpa sebuah jejaring yang luas, maka sekolah kita ketika berada di pinggiran, maka sampai kapanpun sekolah kita itu akan ada di pinggiran. Artinya tidak dikenal orang. Yang mengenal hanya kanan kiri tetangga dekat saja. Tetapi dengan membuat jejaring yang luas, ini sekolah kita akan lebih dikenal. Jadi salah satu contohnya kami menjalin dengan ABRSM atau IBRSM yang berada di Inggris untuk melakukan MOU supaya musik klasik kami yang ada di pinggiran kota itu sejajar dengan musik klasik secara internasional. Dan alhamdulillah ini setiap tahun ini dari ABRSM datang ke sekolah, ke SMM, SMK 2 Kasihan untuk memberikan buku, untuk memberikan dorongan agar sekolah ini bisa tetap eksis. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, atas jejaring itu kami akhirnya mendapatkan sebuah predikat sekolah. Ketika Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta atau Kementerian Pendidikan di Jakarta itu membuat satu program unggulan untuk SMK, misalnya SMK RSBI, kami selalu ada di dalamnya program-program unggulan itu. SMK RSBI, kemudian dari SMK RSBI yang ada sekitar 160 itu disaring lagi menjadi 90 sekolah seluruh Indonesia untuk menjadi SMK Invest, Indonesia Vocational Education Strengthening, yaitu penguatan sekolah menengah kejuruan. Ini pasti sebuah semangat yang kemudian kemudian mendapatkan suatu apresiasi dari kementerian karena berbagai hal yang telah dilakukan di sekolah sehingga sekolah kami ditetapkan menjadi SMK Invest ADB. Ya, Invest ADB yang diantaranya salah satunya adalah di dalamnya adalah Pak Edimon Ginting. Nah, Invest ADB ini memberikan kontribusi yang luar biasa kepada sekolah dan akhirnya sekolah yang berkeinginan bertaraf internasional ini beberapa tahapan itu bisa dicapai karena SMK Invest ADB ini. Tentu saja bisa mencapai SMK Invest ADB ini tidak tiba-tiba, tetapi harus proses panjang dilakukan oleh sekolah, utamanya dalam membuat jejaring. Kemudian SMK model, ketika Jakarta menetapkan adanya SMK model, kami ikut di dalamnya. Ada program lagi SMK rujukan, kami ikut di dalamnya. Dan ketika akhir-akhir ini kemarin itu ada SMK revitalisasi, kami juga ada di dalamnya. Itu predikat sekolah yang ketika kami memimpin selama 12 tahun di sekolah musik. Beberapa bidang ini Bapak Ibu, ini sempat saja, ini ada civil work atau bangunan-bangunan yang berkaitan dengan fisik, curriculum, partnership with industry, entrepreneurship, human resource development, equipment. Tetapi yang saya garis bawahi di sini adalah pentingnya partnership with industry. Apakah yang lain tidak penting? Oh penting. Tetapi ini sekolah ini biar lebih dikenal adalah menjalin kerjasama dengan industri ini sesuatu yang tidak boleh ditawar. Sekali lagi tidak boleh ditawar. Sekolah kita agar dikenal orang. Ya, ini kaitannya dengan civil work yang ada di sekolah kami. Kami mencoba untuk membuat sekolah-sekolah kami itu asri. Ini di sudut-sudut sekolah kami buat ada kehijauan, warna kehijauannya, ada tamannya. Ini ruang perpustakaan, ini depan kamar mandi. Ya. Kemudian tentang partnership with industry, dari kerja keras teman-teman yang ada di sekolah, hasil jejaring itu yaitu terselenggaranya kerjasama industri berupa pementasan ataupun rekrutmen dari alumni, rekrutmen dari anak-anak kami yang sudah bekerja sama, diantaranya berkaitan dengan pementasan dan rekrutmen adalah RRI, Pemadam Kebakaran, Korsik, Mabes Polri, Angkatan Darat, Korsik, Angkatan Udara dan sebagainya, masih banyak lagi. Ya, ini sering mengajak berulang untuk melakukan kerjasama di bidang pementasan. Workshop dengan para praktisi dan alumni, melakukan kerjasama dan sebagainya. Hasil human resource development ini tidak begitu, mungkin sama dengan Bapak Ibu, ada kesempatan untuk beasiswa S2, ujian internasional untuk Ibu Bapak guru dan juga siswanya, kunjungan kerjasama ke beberapa negara di bidang musik, ini hasil dari HRD. Ibu Bapak yang kami hormati, dampak dari penjualan yang telah kami lakukan tadi,
bersama-sama seluruh warga sekolah, dari penjaga malam hingga kepala sekolah, dampaknya adalah animo siswa baru meningkat. Yang dulu siswanya sedikit, sekarang menjadi relatif banyak, kali lipatnya ini bisa 3 kali lipat. Ini jumlahnya cukup banyak. Kemudian undangan konser bertambah. Ketika kami didengar oleh masyarakat Indonesia, kami sering diajak, maka kami hasilnya diajak bisa konser di Denpasar, di Surabaya, di Malang, Tulungagung, Blitar, Jepara, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Bogor, Jakarta, Lampung, Riau, Samarinda. Ini semua pernah kami lakukan sebuah konser di sana atas hasil kerjasama